pada prinsipnya pasangan-pasangan muda itu mereka sebetulnya sudah sukses, Ibu. Sudah sukses dalam membangun sebuah hubungan ya. Pada awalnya mungkin kita dengan pasangan kita ya, atau dengan teman hidup kita ini itu hanyalah belum kenal ya. Awalnya kan kita belum kenal. Kemudian berjalan proses kita jadi kenal. Setelah kita kenal, kemudian kita melakukan hubungan. Nah, ketika hubungan itu berjalan dengan baik, ada kesan-kesan positif dalam hubungan pertemanan itu, dia akan bisa meningkat pada level berikutnya. Jadi suka, jadi senang, jadi merasa nyaman di dekat dia. Nah, levelnya akan meningkat lagi sesudah itu. Kok merasa cinta ya, saya kok dengan dia itu merasa dekat sekali ya. Jadi sebetulnya pada tahapan awal pasangan-pasangan muda itu mereka sudah sukses ya. Kemudian kesuksesan itu mereka tingkatkan lagi menjadi pacaran, kemudian ditingkatkan lagi menjadi bertunangan, terus perkawinan ya. Dan dalam proses itu kan mereka juga melalui hal-hal yang mungkin ada gesekan-gesekan dalam hubungan mereka ya. Tapi selama itu mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa dan mereka abaikan sehingga lanjutlah pada level kesuksesan berikutnya. Nah, prinsipnya ketika kita sukses ya, prinsip hidup orang sukses adalah tentu kita berupaya mempertahankan kesuksesan itu. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam rumah tangga ada upaya kita untuk mempertahankan itu gitu. Cuman persoalannya nanti ketika sudah berada dalam rumah tangga itu, yang jadi pertanyaan kita, mengapa orang ada yang gagal gitu. Ya. Bahkan kalau kita kembalikan catatan yang telah kita sampaikan tempo hari, ada sekitar 35% pasangan menikah itu bercerai. Berarti kan cukup besar ya, cukup besar. Nah, apa penyebab mereka gagal ya? Nah, ini akan kita coba kupas ya, kupas satu persatu. Yang pertama, kita harus melihat bahwa sejauh mana kita mengenal pasangan. Mengenal pasangan dari sikap, sifat, dan perilakunya. Nah, ketika kita mulai mengenal pasangan tersebut, kita tentu paham apa pola perilakunya, apa pola sikapnya, apa pola sifatnya. Nah, dengan demikian kita bisa menyelaraskan diri ya dengan pasangan kita. Dan pada tahapan awal, kita harus paham kira-kira pasangan kita ini apa motivasinya, dekat dengan kita itu apa motivasinya. Nah, pada prinsipnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu ada perbedaan motivasi ya dalam kedekatan. Kalau laki-laki itu punya kecenderungan mendekati seorang perempuan itu starting pointnya atau dasar dia mendekati seorang perempuan itu ada pada persoalan gairah ya. Nah, kecenderungannya seperti itu. Kecenderungan laki-laki itu adalah persoalan gairah. Nah, ketika dia mengenal seseorang, kemudian ketika dia sudah mulai dewasa secara seksual, itu dia punya keinginan ya, punya gairah, punya libido dalam dirinya itu, sehingga dia perlu salurkan itu. Itu wajar ya? Iya, itu wajar ya. Dia perlu salurkan itu. Dan ketika dia ingin menyalurkan itu, tentu tidak bisa sembarangan ya. Karena ada etika moral yang harus diperhatikan, etika agama yang harus dia, aturan-aturan syariat keagamaan yang harus dia pahami. Ya. Jadi tidak mudah. Nah, salurannya kemana itu? Salurannya tentu kepada seorang laki-laki, kepada seorang perempuan. Nah, dalam upaya menyalurkan hasrat libidonya tadi atau gairahnya tadi, dia berupaya melakukan pendekatan-pendekatan. Karena dia tahu persis, karena semua orang laki-laki itu tahu persis, tidak ada wanita yang begitu kita suka dengan dia terus bisa langsung kita rangkul, kita pegang atau kita sentuh. Tidak ada yang bisa. Pasti harus proses ya. Nah, dan dia paham betul waktu itu ya. Waktu itu dia paham betul bahwa bagaimana saya bisa sukses mendapatkan dia. Maka saya harus melakukan kiat-kiat ya. Apa kiat-kiat suksesnya itu? Pertama, selalu hadir dalam setiap sisi kehidupan wanita yang dia inginkan itu.
hadir dalam setiap kesempatan, hadir dalam setiap momen, hadir dalam setiap feel yang hadir dalam wanita itu, feel senang dia juga hadir, feel ketika sedih dia juga hadir, ketika dia butuhkan bantuan kita hadir gitu ya, selalu ada. Kemudian apa yang prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan oleh wanita itu perhatian, kasih sayang, kemudian pujian, terus hadiah-hadiah kecil ya. Dan itu dilakukan oleh laki-laki ya, untuk melakukan proses pendekatan itu. Tujuannya apa ya? Basic tujuan dasarnya itu tadi agar gairahnya bisa tersalurkan dengan baik. Nah, dan ketika itu dilakukan kepada seorang wanita, tentu wanita itu merasa diperhatikan, merasa disanjung, merasa ada orang yang hadir selalu dalam setiap momen dalam kehidupan dia. Ini menimbulkan kedekatan emosi dari wanita itu kepada sang laki-laki. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika laki-laki itu dekat dengan dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram, merasa bahagia. Itu yang ada itu. Ini proses awal ya. Artinya apa? Kita cuma mau melihat bahwa sebetulnya orang yang hari ini menikah, awalnya mereka adalah pasangan yang sukses dalam membangun hubungan. Karena tanpa mereka sadari, kiat-kiat untuk sukses itu sudah mereka lakukan gitu. Ya, kiat-kiat sukses itu sudah mereka lakukan ya. Karena teorinya sudah ada. Secara praktik sudah mereka praktekkan ya. Apa yang membuat pasangannya senang? Seorang wanita itu senang, dia sudah praktekkan ya. Besok tanggal ulang tahun, malam tidak tidur, ya nunggu detik-detik hari berganti terus kirim selamat ulang tahun ya. Dan dia tahu persis bahwa wanita akan terkesan dengan ucapan selamat ulang tahun dari orang pertama yang mengucapkan. Begitu pagi buka nih, siapa nih yang mengucapkan ulang tahun kepada saya ya? Oh ternyata si Anu dulu. Terus setiap cari Facebooknya, kemudian di komen ya, komentari Facebooknya, dia merasa perhatiannya. Jadi akhirnya hubungan itu berlanjut kepada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, sampai mereka pada tahap pernikahan. Jadi sebetulnya awal dari hubungan mereka itu sudah sukses, kan? Sudah sukses secara tidak mereka sadari. Ada upaya-upaya untuk sukses itu. Nah, inilah yang terlupakan ketika mereka sudah berada di rumah tangga. Sangat banyak terlupakan. Sehingga ini nanti menjadi problem tersendiri. Nah, untuk itu setiap pasangan itu haruslah memahami ya, dan konsisten dalam memperlakukan pasangannya. Nah, awalnya laki-laki memahami betul kebutuhan perempuan itu, kebutuhan sang wanita dia pahami betul, sehingga tujuannya adalah membangun kedekatan emosi. Dan ketika sudah terbangun kedekatan emosi, Anda mau apa itu? Bagi wanita itu tidak ada persoalan. Pegangan tangan tidak ada masalah, dipeluk tidak ada masalah, dibawa jalan tidak ada masalah, terus diajak nikah pun tidak ada masalah, karena suksesnya tadi ya. Nah, ini wanita harus paham. Seorang wanita ketika dia sudah jadi seorang istri, dia harus paham ini. Kenapa dia harus paham ini? Dia harus paham bahwa motivasi seorang laki-laki mendekati wanita itu mungkin tidak semua ya, tapi normalnya itu adalah dasarnya gairah. Karena nafsu gitu ya. Kita bukan nafsu dulu ya. Ya. Ya, nafsu itu nanti salurannya berikutnya ya. Gitu. Yang jelas gairah dulu. Saya senang dulu ada ya, sedikit ada mungkin gairahnya mungkin lebih cenderung ke situ ya. Tapi kita mungkin tidak terlalu frugal dulu bahas itu. Tapi ini yang dulu dipahami oleh seorang wanita. Jadi seorang wanita yang sudah bersuami, dia harus paham ini. Sehingga ketika itu dia pun punya kiat sendiri, ya, bagaimana caranya suaminya agar selalu bergairah di dekat dia itu. Baik. Nah, gimana dia selalu bergairah dekat dia? Dulu ketika kenal dengan pasangan, dengan kita,
kondisi kita seperti apa coba? Cantik, Cantik, harum, harum, dandan, ya kan? bersolek, ya. Bersolek.